hadir di tengah-tengah kita. Ini ada Pak Muhammad Yansuri, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang sama kami hormati Wakil Ketua Komisi 4 Bapak Ade Pramanja, beserta seluruh teman-teman anggota Komisi 4 yang sempat hadir dalam pertemuan ini, yang sama kami hormati tenaga ahli dan para staf yang sempat hadir. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas semua limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat hadir di sini, diterima oleh GM PTDRI Arahan serta seluruh jajaran dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 4 dalam rangka melaksanakan peninjauan produksi batubara melalui pelabuhan Arahan Provinsi Lampung. Salawat dan salam tentunya marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, kerabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Pak Hengki yang kami hormati, Pak Ketua Komisi 4, rekan-rekan anggota Komisi 4 yang kami banggakan. Mengawali sambutan ini, kami atas nama pimpinan DPRD dan pimpinan Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan terlebih dahulu ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat kami Pak Hengki Burmawa yang sudah hari ini berkenan menerima kunjungan kerja kami, sekaligus juga barangkali pada saat nanti dimohonkan waktu untuk kita sharing, berdiskusi terkait dengan perkembangan PTDA terkhusus di unit Pelabuhan Arahan ini. Rasanya kurang elok kalau misalnya kami tidak memperkenalkan diri satu persatu, ya, supaya Pak Hengki beserta seluruh jajarannya bisa kenal langsung dengan teman-teman yang ada duduk di Komisi 4 ini. Mudah-mudahan dengan kenal, dengan hubungan yang baik, saya kira terbangun sinergi yang bagus di antara DPRD Sumsel terkhusus Komisi 4 dengan PTBA khususnya di Pelabuhan Arahan ini. Saya awali dari sebelah kiri saya, Pak Hengki, ini yang paling senior di DPRD Provinsi ini, paling lama, sudah 7 periode. Jadi kalau 7 periode itu hitungannya kurang lebih sekitar 35 tahun, ya. Ini Kakanda Muhammad Yansuri. Beliau tokoh Golkar dan sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pernah jadi Ketua DPR, pernah jadi juga Wakil Ketua DPR, lengkap nih Pak Yansuri. Beliau daerah pemilihannya Kota Palembang, Pak Hengki, Sumsel 2 Kota Palembang. Kebetulan satu dapil dengan saya. Di sebelah kirinya lagi ini ada Pak Zulfikri Kadir, apa yang sering kami panggil ini Pak Yayu. Pak Yayu ini sama seperti Kakanda Yansuri, termasuk sepuh senior di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Beliau sudah 3 periode jadi anggota DPRD Provinsi dan hanya ditugaskan oleh partainya di Komisi 4, tidak pernah di komisi lain. Bidang energi, sumber daya mineral, infrastruktur pembangunan, lingkungan hidup, perhubungan dan perencanaan pembangunan. Jadi saya kira kalau bicara masalah PTDA ini sudah hatam, ya, babnya sudah habis. Beliau dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihannya sama seperti Pak Yansuri, saya di daerah pemilihan Sumsel 2 Kota Palembang. Di sebelah kirinya lagi Pak Sri Stadi, ini dari fraksi Nasdem. Pak, beliau sudah 2 periode sebagai anggota DPRD Provinsi dan ini periode kedua beliau ditugaskan di Komisi 4. Ini adik iparnya langsung Pak Peter, ya, adik istri beliau ini adik kandungnya Pak Peter, Pak Hemaneru. Jadi beliau ini ipar. Pak Peter saya tahu sebagai salah satu komisaris yang ada di
PTBA ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Yus Andi ini bisa memberikan berkah buat teman-teman sekalian. Amin. Beliau daerah pemilihannya Kabupaten Oki dan Oki, Pak. Di sebelahnya lagi ada Pak Johari atau kita sering panggil Pak Ju, Bang Ju. Beliau dari fraksi PKS. Beliau baru pertama di DPRD Provinsi, tapi sudah di DPRD di DPRD Kabupaten Oki. Jadi yang punya daerah Pak Jo tuh lewat ya? Beliau Pak, Pak Ju. Beliau sekarang duduk di Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Di sebelahnya lagi ini Pak Persi, Pak. Pak Persi ini baru 1 periode di DPRD Provinsi, tapi beliau pernah jadi Ketua DPRD Kabupaten Pakalong. Jadi kalau urusan DPR ini saya kira sama ini, udah hatam juga, udah posisi puncaknya. Di sebelahnya lagi ada Adinda Angga. Nah, Angga ini dari fraksi Gerindra. Beliau 1 periode di DPRD Provinsi, tapi sudah pernah jadi anggota DPRD di Kabupaten Oki Timur. Pengantin baru juga. Takut lagi, gua ada yang gadis salah tangga Pak. Ya, daerah pemilihannya Kabupaten Oki Timur. Tadi saya lupa Pak Persi tadi dari fraksi Amanat Nasional, Pak. Di sebelah kanan saya ini yang pakai baju macan atau anjing ini. Meong. Ini Pak Ade Pramanja. Beliau dari fraksi Nasdem, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, anak muda, tokoh muda dari Kabupaten Banyuasin. Insya Allah 2029 calon Bupati Kabupaten Banyuasin. Amin. Dan beliau ini Pak Hengki, perlu teman-teman ketahui urusan batu bara ini sudah habis juga babnya, Pak, karena beliau sebelum duduk jadi anggota DPR bahkan sampai sekarang masih sebagai transportir batu bara, angkut mengangkut, Pak. Jadi kalau ada yang kurang diangkut dari Tarahan ini, Pak Ade Pramanja, setahu saya mobilnya aja ada 600 atau 700. Amin. Apa itu? Tronton atau terintin? Terintin 100 kok. Terintin. Ini profesinya, Pak. Jadi dia transportir batu bara. Ini baru pertama di Komisi 4 dan baru pertama sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di sebelahnya lagi ini Pak Hengki, tidak usah ini udah kenal betul ini, Pak ya. Siap. Dari ujung kaki sampai ujung rambut ini Pak Hengki ini udah hafal betul sama Pak itu nih. Beliau ini orang lama, sepuh juga di DPRD Provinsi, sudah 4 periode jadi anggota DPR Provinsi dari fraksi Demokrat dan mantan Ketua Komisi 4. Pak sekarang ditugaskan lagi di Komisi 4. Daerah pemilihannya sama seperti Pak Ade di Kabupaten Banyuasin. Dan insya Allah nanti 2029 calon Bupati Banyuasin juga. Sama seperti Pak Ade Pramanja. Pasar pesaing bisa. Di sebelahnya lagi ini ada Adinda Imunus Sakin ya. Ini dari fraksi PKS, daerah pemilihannya Kabupaten Banyuasin dan baru pertama sebagai anggota DPRD Provinsi. Di sebelahnya lagi Pak Ismail Harun Pahala. Beliau ini dari daerah pemilihan Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali dan Kota Pertumuli. Ini kalau bicara PTBA beliau sangat hafal karena di wilayah pemilihan beliau baru pertama sebagai anggota DPRD Provinsi dan secara kebetulan beliau adik iparnya, kakak iparnya Pak Wagub terpilih kita, Pak Si Ujang. Di sebelahnya lagi ini ada Pak Sarudin. Di sebelahnya lagi ada Adinda Aryuda, ini dari fraksi Golkar dari daerah pemilihan Kota Palembang, Sumsel 1. Beliau ini anak katunya Ibu Anita, ya, mantan Ketua DPRD Provinsi. Di sebelahnya lagi ada Pak Chandra. Assalamualaikum. Pak
Chandra ini orang baru di DPRD provinsi, tapi orang lama di Kabupaten Muara Enim. Saya kira kalau dengan PDIA ini mungkin rutin Pak Chandra ini, ya, karena ini daerah pemilihannya Muara Enim, Lampung Muli sama Kabupaten Pali. Jadi tetangganya juga di Pak Chandra, tetangganya nih Pak. Oh, tetangganya Pak Chandra ya? Iya. Komplek Pak. Ya. Jadi inilah mungkin Pak Hengki, teman-teman yang hadir, kita juga didampingi oleh teman-teman tenaga ahli dan staf yang mendampingi kita pada saat pertemuan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami banggakan Pak Hengki, kami tahu persis PDIA ini merupakan aset nasional. Di samping juga aset nasional, memang PDIA ini merupakan aset bagi rakyat Sumatera Selatan, Pak. Sumbangsi dan kontribusi PDIA ini dalam rangka peningkatan pendapatan asli negara, termasuk juga pendapatan asli daerah, selama ini sudah sangat luar biasa, Pak. Dan sebab itu kami sebagai wakil rakyat, representasi masyarakat Sumatera Selatan, tentunya punya tanggung jawab moral dalam proses perjalanan perusahaan ini, PDIA ini ke depan. Tentunya bagaimana PDIA ini di waktu-waktu yang akan datang tetap terus bisa meningkatkan produksinya, kapasitas produksinya, dengan harapan juga bisa meningkatkan kembali pendapatan asli negara maupun pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu hari ini teman-teman Komisi 4 ini hadir di sini dalam rangka di samping bersilaturahmi, tentunya akan diskusi, memberikan masukan, pandangan-pandangan, tentunya untuk kebaikan proses perjalanan PDIA di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin ini pengantar dari kami, Pak Hengki. Sebelum nanti kita buka sesi diskusi, kita brainstorming, ya, kami ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ketua Komisi 4 untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat kami persilakan.